Saya mengirimkan 29 juta rupiah kepada putri saya setiap minggu. 38 panggilan tak terjawab saat saya mengajaknya Natal. Saya hanya perlu mendengar suaranya untuk mengerti bahwa darah daging saya sendiri telah mengubah saya menjadi orang asing. Hari ini, saya akan menceritakan sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan akan saya ceritakan. Dan jika Anda, sejenak, merasa hal ini akrab di telinga Anda, saya hanya meminta Anda menekan tombol suka dan berlangganan. Itu akan membantu saya untuk terus mencurahkan isi hati. Nama saya Siti Rahayu. Saya berusia 68 tahun dan tinggal di sebuah apartemen kecil di kawasan Jakarta Selatan. Dari jendela saya bisa melihat keramaian jalan, di mana orang-orang berjalan tergesa-gesa menuju pekerjaan mereka, janji temu mereka, kehidupan mereka yang penuh. Saya tinggal di sini, di antara 4 dinding yang berbau bunga lavender dan kesendirian ini, menunggu telepon yang tidak pernah datang. Rutinitas saya selalu sama. Saya bangun pukul 7 pagi, membuat kopi di teko Italia yang dihadiahkan almarhum suami saya, Joko, 30 tahun lalu, dan duduk di depan telepon. Saya menunggu, selalu menunggu. Jam berlalu lambat seperti madu, hanya ditandai oleh denting jam dinding warisan ibu saya, dan suara-suara samar dari tetangga yang bersiap menghadapi hari baru. Sampai 3 bulan lalu, hari saya dimulai berbeda. Saya bangun dengan senyum, karena saya tahu saya punya tujuan, merawat putri saya, Rina, dan cucu saya, Dewi. Setiap hari Selasa, seperti ritual, saya pergi ke bank di sudut jalan, tempat kasir sudah hafal saya di luar kepala, dan mentransfer uang sejumlah 29 juta rupiah ke rekening putri saya. 29 juta rupiah itu mewakili hampir seluruh pensiun janda saya, ditambah tabungan yang ditinggalkan Joko setelah seumur hidup bekerja sebagai tukang listrik. Ibu Siti, kata sang kasir, apa ibu yakin ingin mengirim uang sebanyak ini lagi? Dan saya, dengan bangga yang membusung di dada, menjawab, ini untuk keluarga saya, nak, agar cucu saya memiliki semua yang dia butuhkan. Rina selalu punya alasan. Bu, mesin cuci kami rusak dan butuh yang baru. Bu, Dewi butuh les privat bahasa Inggris. Mahal sekali, tapi ini demi masa depannya. Bu, kami harus memperbaiki mobil. Kami tidak bisa pergi bekerja tanpa itu. Setiap permintaan datang disertai suara manis yang mengingatkan saya pada anak perempuan yang dulu berlarian di dapur saya, mencuri potongan masakan, saat saya memasak. Namun, ada sesuatu dalam kata-katanya yang tidak lagi terdengar sama, sikap dingin yang telah merayap masuk selama bertahun-tahun, seperti kebocoran kecil yang pada akhirnya menggerogoti seluruh struktur rumah. Aku sayang ibu, yang diucapkannya terdengar otomatis, mekanis, seolah ia mengucapkannya sambil memikirkan hal lain. Apartemen saya telah menjadi tempat berlindung sekaligus penjara saya. Setiap sudut menyimpan kenangan ketika kami adalah keluarga seutuhnya. Di rak ruang tamu, di antara novel-novel dan buku masak saya yang ternoda minyak, saya memajang foto Rina di hari kelulusannya. Ia mengenakan gaun biru tua yang kami pilih bersama, dan senyumnya begitu tulus hingga seolah menerangi seluruh foto. Di sampingnya, Joko memeluknya dengan rasa bangga ayah yang membuat orang tua merasa menjulang tinggi. Saya berada di sisi lain, dengan rambut yang baru ditata di salon lingkungan dan mata berbinar bahagia. Kapan tepatnya gadis muda penuh mimpi itu berubah menjadi seseorang yang hanya melihat saya sebagai mesin ATM beremosi? Jawabannya datang pada hari Selasa di bulan November, kelabu seperti semua hari Selasa di bulan November. Saya sedang menyiapkan masakan, hidangan favorit Rina sejak kecil, berpikir bahwa mungkin saya bisa meyakinkannya untuk datang makan siang bersama saya akhir pekan itu. Sudah 3 minggu saya tidak melihatnya, dan terakhir kali ia datang, ia hanya bertahan 20 menit. Ia duduk di tepi sofa, seolah terburu-buru untuk melarikan diri, terus-menerus melihat ponselnya sementara saya menceritakan tentang latihan fisioterapi untuk pinggul saya. Saya memencet nomornya dengan jari-jari yang mulai sakit dan tidak patuh seperti dulu. Telepon berdering sekali, 2 kali, 3 kali. Ada apa lagi, Bu? Suaranya adalah desahan kekesalan, seolah panggilan saya adalah gangguan yang menyebalkan dalam hari pentingnya. Halo, sayang? Kata saya, mencoba terdengar ceria. Apa kabarmu? Bagaimana Dewi? Baik, baik, semua baik. Ibu butuh apa? Pertanyaan itu menembus saya seperti pisau. Saya butuh apa?
Saya butuh mendengar ia mencintai saya. Saya butuh ia bertanya bagaimana kabar saya, apakah saya tidur nyenyak, apakah obat-obatan saya cocok. Saya butuh ia mengajak saya minum teh sore, meminta nasihat tentang sesuatu. Apapun yang akan membuat saya merasa bahwa saya masih ibunya, dan bukan hanya sumber dana. Perayaan keluarga sudah dekat, kata saya dengan suara bergetar. Saya pikir mungkin kalian bisa datang makan malam di malam hari raya. Saya sudah berlatih resep hidangan yang sangat disukai ayahmu, dan Bu Mesa. Ia menyela saya dengan nada yang ia gunakan ketika Dewi nakal. Kita sudah membicarakan ini. Kami punya rencana sendiri. Arman juga punya keluarga. Ibu tahu? Tidak semuanya berputar di sekitar ibu. Arman, suaminya, pria yang telah memenangkan hati putri saya dengan janji kehidupan yang lebih baik, investasi cerdas di pasar saham, dan rencana masa depan yang terdengar begitu canggih hingga saya tidak bisa memahaminya. Ia bekerja di bidang yang berhubungan dengan mata uang digital dan Bitcoin, atau setidaknya begitu katanya. Selalu mengenakan setelan mahal dan berbicara tentang bisnis jutaan yang akan segera meledak. Hanya makan malam. Sayang, kita bisa. Tolong, Bu, jangan menekan lagi. Suaranya meninggi, mendapatkan kekerasan yang membuat darah saya membeku. Tidakkah ibu mengerti bahwa kami bukan lagi anak-anak? Kami menjalani hidup kami. Ibu sudah menjalani hidup ibu. Mengapa ibu tidak bisa mengerti itu? Saya terdiam. Benar-benar tanpa kata. Telepon terasa berat di telinga saya seolah terbuat dari timah. Masakan di dapur terus mendidih, memenuhi apartemen dengan aroma yang selalu berarti rumah, keluarga, cinta. Tapi sekarang hanya berbau ketidakbergunaan. Saya hanya ingin menghabiskan waktu bersama kalian, gumam saya. Saya rindu Dewi. Saya rindu melihatmu. Saya rindu ketika kita. Ketika kita apa, Bu? Ketika saya tidak punya hidup sendiri, ketika saya bergantung pada ibu untuk segalanya, itu sudah berakhir. Arman benar. Ibu harus belajar menjalani hidup ibu tanpa bergantung pada kehidupan kami. Bunyi klik telepon saat ditutup bergema di telinga saya seperti suara pintu dibanting. Saya tetap di sana, dengan gagang telepon di tangan, menatap dinding tempat tergantung lukisan keluarga kudus yang diberikan ibu saya saat saya menikah. Keluarga adalah hal paling sakral yang ada, kata beliau hari itu. Jagalah ia seperti harta paling berharga di dunia. Bagaimana melindungi harta yang tidak lagi ingin dilindungi? Bagaimana mencintai seseorang yang menganggap cinta itu sebagai beban? Malam itu, sambil mengaduk masakan yang tidak akan dimakan siapapun, saya menyadari bahwa saya telah mengirim uang setiap minggu selama 5 tahun dan hanya menerima tepat 2 kunjungan yang berlangsung lebih dari 1 jam. 2 kunjungan dalam 5 tahun. Dan dalam kedua kesempatan itu, percakapan selalu berputar pada kebutuhan ekonomi mendesak yang memerlukan bantuan segera dari saya. Apartemen terasa lebih kecil malam itu, seolah dinding-dinding menutup di sekeliling saya. Dalam keheningan, saya bisa mendengar Ibu Rati di sebelah, menonton televisi, suara tawa teredam dari suatu acara hiburan. Kehidupan normal, orang normal, keluarga normal yang makan malam bersama dan menceritakan bagaimana hari mereka. Saya membuka laci tempat saya menyimpan laporan bank. Lembar demi lembar, transfer demi transfer. 29 juta rupiah setiap hari Selasa selama 5 tahun. Saya telah mengirim lebih dari 7 miliar rupiah. Uang yang bisa saya gunakan untuk bepergian, untuk memperbaiki kebocoran kamar mandi, untuk membeli baju baru, untuk hidup dengan bermartabat daripada bertahan hidup dengan kebutuhan minimum. Tapi bukan uang yang menyakitkan saya. Itu adalah utang cinta yang tersisa dalam angka merah. Apa yang tidak saya ketahui adalah bahwa percakapan telepon itu baru permulaan dari penurunan saya ke neraka. Keesokan harinya, saya memutuskan untuk mencoba lagi. Mungkin Rina sedang mengalami hari yang buruk di tempat kerja. Mungkin Arman telah menekannya. Mungkin ia hanya butuh waktu untuk merenungkan apa yang ia katakan. Saya memencet nomornya pukul 10 pagi. Ketika saya tahu Dewi sudah di sekolah dan ia akan memiliki waktu yang tenang. Telepon berdering dan berdering sampai masuk ke kotak pesan suara. Halo, Anda telah menghubungi Rina. Tinggalkan pesan Anda dan saya akan menelepon kembali ketika saya bisa. Halo, sayang. Ini Ibu. Saya hanya ingin minta maaf jika mengganggumu kemarin. Saya tidak bermaksud menekanmu. Telepon saya ketika kamu ada waktu, ya?
Saya sayang kamu. Saya menunggu sepanjang pagi. Tidak ada. Sore harinya, saya menelepon lagi. Kali ini telepon berdering hanya 2 kali sebelum masuk ke kotak pesan suara. Ia sengaja menolak panggilan itu. Pesan yang saya tinggalkan kali ini lebih singkat, lebih putus asa. Rina, tolong, telepon ibu. Saya hanya ingin bicara denganmu. Hari ketiga saya mencoba menelepon di waktu yang berbeda. Pagi-pagi sekali, kotak pesan suara. Saat makan siang, kotak pesan suara. Malam hari, kotak pesan suara. Seolah ia telah menghilang dari planet ini, membawa serta cucu saya dan setiap jejak keluarga yang saya pikir kami miliki. Saya memutuskan untuk mencoba taktik berbeda. Saya mengirim pesan WhatsApp dengan tangan gemetar yang tidak lagi mahir menggunakan ponsel yang dihadiahkan Rina tahun lalu. Hanya untuk keadaan darurat, katanya saat itu, seolah berbicara dengannya adalah kemewahan yang harus saya hemat. Halo, anakku. Ibu sudah memikirkan apa yang kita bicarakan. Kamu benar. Mungkin ibu terlalu memaksa. Ibu hanya rindu cucu ibu. Bisakah kamu kirimkan fotonya? Sudah berminggu-minggu, ibu tidak tahu kabarnya. Pesan itu ditandai sebagai terkirim, lalu terbaca, tetapi tidak pernah ada balasan. Hari-hari berubah menjadi obsesi yang menyakitkan. Saya menghitung panggilan tak terjawab seolah itu butir-butir tasbih digital. 1, 2, 3, 10, 15, 20. Setiap panggilan yang tidak dijawab adalah kematian kecil. Satu konfirmasi lagi bahwa saya telah menjadi penghalang dalam kehidupan putri saya sendiri. Ibu Ayu dari bank mulai menyadari kondisi saya ketika saya datang untuk melakukan transfer mingguan seperti biasa. Tangan saya gemetar lebih dari biasanya saat menandatangani bukti transfer, dan wajah saya pasti terlihat seperti sedang berkabung karena ia bertanya apakah saya baik-baik saja. Sedikit lelah saja. Saya berbohong, memaksakan senyum yang pasti lebih terlihat seperti meringis kesakitan. Putri ibu masih dengan bisnisnya yang makmur itu? Tanya Ibu Ayu sambil memproses transfer. 29 juta rupiah setiap minggu. Pasti ia melakukan investasi yang sangat baik. Investasi. Kata itu terdengar asing bagi saya. Saya tidak pernah menganggap pengiriman uang itu sebagai investasi, melainkan sebagai tindakan cinta keibuan. Tapi investasi menyiratkan pengembalian, bukan? Dan saya telah berinvestasi selama 5 tahun tanpa menerima apapun selain ketidakpedulian sebagai imbalan. Ya, jawab saya secara otomatis. Ia baik-baik saja. Tetapi saat saya berjalan pulang, menghindari turis dan pekerja kantoran yang seolah memiliki tujuan penting, saya menyadari bahwa saya tidak tahu apa pekerjaan putri saya sebenarnya. Saya hanya tahu Arman banyak berbicara tentang angka dan komputer, tentang pasar keuangan dan peluang emas yang selalu akan segera meledak. Ia pernah menyebutkan sesuatu tentang menambang Bitcoin dari rumah, tentang menciptakan kekayaan keluarga yang akan mengamankan masa depan mereka semua, termasuk saya. Ketika ini meledak, Ibu Siti, kata Arman terakhir kali kami bertemu, ibu akan sangat bangga karena telah berinvestasi pada kami sejak awal. Uang ibu akan berlipat ganda 10 kali. Tapi di mana keuntungan itu? Mengapa mereka masih membutuhkan 29 juta rupiah saya setiap minggu jika bisnisnya berjalan begitu baik? Mengapa Rina tidak pernah berbicara tentang kesuksesan Arman, hanya tentang kebutuhan baru yang muncul setiap minggu? Pada hari ke-20 tanpa kabar darinya, saya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan akan saya lakukan, pergi ke rumahnya tanpa pemberitahuan. Mereka tinggal di kawasan perumahan Surabaya, di kompleks rumah kopel yang harganya lebih mahal dari yang pernah saya lihat seumur hidup saya. Saya naik kereta ke stasiun terdekat, dan kemudian bus yang membutuhkan waktu lama untuk mencapai tujuannya, berliku melalui jalan-jalan tempat mobil bernilai lebih dari seluruh apartemen saya. Rumah itu persis seperti yang saya ingat, halaman yang terawat sempurna, fasad bata ekspos, garasi untuk 2 mobil, rumah yang meneriakan kesuksesan finansial, kemakmuran, kehidupan yang dijanjikan Arman kepada putri saya, kehidupan yang saya danai tanpa saya sadari. Saya menekan bel dengan jantung berdebar kencang di tulang rusuk saya seperti burung di sangkar. Saya mendengar langkah kaki mendekat, bunyi kunci dibuka. Pintu terbuka sedikit dan wajah Rina muncul, tetapi bukan dengan kejutan yang saya harapkan, melainkan dengan sesuatu yang jauh lebih buruk, kejengkelan murni. Apa yang ibu lakukan di sini, Bu? Bukan sapaan?
Bukan kejutan. Bukan pelukan atau setidaknya senyum. Hanya pertanyaan yang syarat dengan kekesalan. Seolah kehadiran saya di depan pintu rumahnya adalah pelanggaran wilayah. Saya ingin bertemu denganmu, kata saya, merasakan suara saya terdengar kecil dan menyedihkan. Ibu tidak menjawab panggilan saya, dan saya sudah bilang saya punya rencana sendiri untuk liburan. Kenapa ibu tidak bisa menghormati itu? Di belakangnya saya bisa mendengar televisi menyala, suara-suara dari acara anak-anak yang menunjukkan bahwa Dewi ada di rumah. Cucu saya ada di sana, kurang dari 5 meter dari saya, dan saya tidak bisa melihatnya. Apakah Dewi ada? Tanya saya, mencoba mengintip melewati bahu Rina. Saya hanya ingin menyapanya. Sudah lama sekali. Ia sedang mengerjakan tugas sekolah. Ia memotong saya dengan kasar. Ia tidak boleh diganggu. Diganggu. Seolah kunjungan neneknya adalah gangguan bagi seorang anak berusia 8 tahun yang dulu akan berlari memeluk saya setiap kali ia melihat saya. Rina, tolong. 5 menit saja. Ibu bahkan tidak perlu diizinkan masuk. Saya hanya ingin melihatnya. Tahu bahwa ia baik-baik saja. Putri saya mendesah dengan kekesalan yang ia sisakan untuk situasi paling menjengkelkan dalam hidupnya. Untuk sesaat saya berpikir ia akan menyerah, bahwa naluri keibuan atau setidaknya akal sehat manusia akan membuatnya mempertimbangkan kembali. Tetapi sebaliknya, ia mundur selangkah dan mulai menutup pintu. Bu, ibu harus melupakannya. Kami bukan lagi anak-anak. Kami tidak lagi membutuhkan ibu untuk terus-menerus memperhatikan kami. Ini menyesakan. Menyesakan? Kata itu keluar dari saya seperti jeritan tertahan. Mengirimkan uang setiap minggu menyesakan? Mengkhawatirkan kalian menyesakan? Bukan uangnya, Bu. Tapi yang lainnya. Kebutuhan konstan akan perhatian, untuk menjadi bagian dari hidup kami. Untuk, saya ibumu. Saya meledak. Terkejut dengan kekuatan suara saya sendiri. Saya tidak meminta perhatian. Saya meminta cinta. Saya meminta tempat dalam kehidupan cucu saya. Saya meminta diperlakukan sebagai keluarga, bukan sebagai orang asing yang mengganggu. Rina menatap saya dengan kekejaman yang mendinginkan saya sampai ke tulang. Untuk sesaat yang mengerikan, saya tidak mengenali anak yang telah saya besarkan, remaja yang telah saya dukung selama krisis identitasnya, wanita muda yang menangis di pelukan saya ketika pacar pertamanya meninggalkannya untuk wanita lain. Arman benar, kata dia akhirnya. Ibu menyedihkan, Bu. Sangat menyedihkan. Dan ia menutup pintu. Saya berdiri di sana, di tangga masuk rumah yang dibantu oleh rupiah saya, menatap kayu yang dipernis yang memisahkan saya dari keluarga saya. Melalui jendela ruang tamu, saya bisa melihat lampu pohon Natal yang telah mereka pasang. Hiasan emas yang bersinar dengan kehangatan rumah yang tidak lagi mencakup saya. Saya berjalan ke halte bus, seolah dalam keadaan kesurupan. Perjalanan kembali adalah kabut air mata tertahan, dan pikiran yang berputar seperti daun di pusaran. Kapan saya berubah menjadi seseorang yang menyedihkan? Kapan cinta keibuan berubah menjadi beban yang tak tertahankan bagi putri saya sendiri? Malam itu, dalam kesendirian apartemen saya menghitung panggilan tak terjawab sekali lagi. 38. 38 upaya kontak dengan putri saya dalam 21 hari. 38 permohonan kecil untuk cinta yang telah jatuh ke dalam kekosongan digital ketidakpeduliannya. Telepon berdering menjelang tengah malam, mengejutkan saya dari tidur penuh mimpi buruk di mana cucu saya tidak mengingat nama saya. Untuk sesaat harapan irasional, saya pikir itu Rina, menelepon untuk meminta maaf, untuk menjelaskan bahwa ia sedang mengalami hari yang buruk, bahwa ia tidak bermaksud mengatakan hal-hal mengerikan itu. Tapi itu adalah nomor yang tidak saya kenali. Ibu Siti Rahayu, tanya suara pria yang tidak saya kenal. Ya, saya sendiri. Siapa ini? Saya Inspektur Budi, dari Kepolisian Negara. Saya menelepon sehubungan dengan menantu ibu, Arman. Kami perlu berbicara dengan ibu tentang beberapa transfer bank. Dunia berhenti. Kata-kata polisi dan transfer bank bergema di kepala saya seperti lonceng pemakaman. Dan, tiba-tiba, semua uang yang telah saya kirim selama 5 tahun mendapatkan makna yang sama sekali berbeda. Polisi, suara saya keluar seperti bisikan pecah. Saya tidak mengerti. Apa yang terjadi dengan Arman? Ibu Siti, saya tidak bisa memberikan detail melalui telepon.
Tetapi kami membutuhkan ibu untuk datang ke kantor polisi besok. Kami sedang menyelidiki jaringan penipuan daring dan nama ibu muncul dalam beberapa catatan bank sebagai korban potensial. Korban. Kata itu menimpa saya seperti seember air es. Selama 5 tahun saya percaya bahwa saya membantu keluarga saya, berinvestasi di masa depan mereka, memastikan bahwa Dewi memiliki semua yang ia butuhkan. Dan sekarang seorang polisi memberitahu saya bahwa saya adalah korban. Korban dari apa? Tanya saya. Meskipun jauh di lubuk hati saya sudah mulai mengerti kenyataan yang mengerikan itu. Penipuan, Bu. Menantu ibu telah menggunakan uang yang ibu kirim untuk mendanai jaringan taruhan online ilegal. Tidak ada investasi. Tidak ada bisnis yang makmur. Semuanya bohong. Telepon terlepas dari tangan saya dan jatuh ke lantai dengan bunyi kering. Saya berdiri di sana, di tengah ruang tamu saya, menatap dinding yang tiba-tiba terasa menutup di sekeliling saya. Setiap rupiah yang telah saya kirim, setiap pengorbanan yang telah saya buat, setiap makan yang saya lewatkan agar bisa mengirim lebih banyak uang, semuanya telah digunakan untuk mendanai kebiasaan buruk seorang pria yang bahkan tidak menganggap saya keluarga. Saya mengambil telepon dengan tangan gemetar. Inspektur itu masih di ujung saluran. Ibu Siti. Apa ibu di sana? Ya, saya di sini. Besok pukul 10 pagi, kantor polisi Jakarta Selatan. Cari saya, Inspektur Budi, dan bawa semua bukti bank yang ibu miliki tentang transfer itu. Malam itu, saya tidak tidur. Saya duduk di dapur dengan secangkir teh kamomil yang mendingin sambil memeriksa berulang kali semua dokumen bank, transfer demi transfer, masing-masing dengan tanggal, jumlah. Sebuah alasan yang sekarang terdengar konyol di bawah cahaya kebenaran. Untuk memperbaiki mobil, untuk biaya sekolah Dewi, untuk berinvestasi dalam mata uang digital, untuk membeli saham di pasar saham, untuk dana darurat, semua bohong. Semua alasan yang dibuat-buat untuk terus menguras tabungan saya sementara Arman berjudi secara kompulsif di platform ilegal. Tepat pukul 10 saya berada di kantor polisi, membawa tas plastik penuh dokumen bank yang mewakili bukti kebodohan saya sendiri. Inspektur itu ternyata seorang pria yang lebih tua, berusia sekitar 50-an, dengan uban di pelipisnya dan ekspresi yang mencampurkan profesionalisme dengan belas kasihan yang tulus. Silakan duduk, katanya, menunjuk kursi di depan mejanya. Saya tahu ini pasti sangat sulit bagi ibu. Berapa banyak uang? Tanya saya langsung, tanpa basa-basi. Berapa banyak uang yang telah saya hilangkan? Inspektur itu melihat folder yang penuh dengan kertas. Menurut perhitungan kami, dalam 5 tahun terakhir ibu telah mentransfer 29 juta rupiah ke rekening Arman, uang yang ia gunakan untuk bertaruh di kasino online ilegal, terutama dalam permainan poker berisiko tinggi dan taruhan olahraga. 29 juta rupiah. Lebih dari 7 miliar rupiah. Seluruh kekayaan yang telah diusahakan Joko selama 30 tahun untuk dikumpulkan, ditambah pensiun janda saya, ditambah tabungan kecil yang telah saya kumpulkan selama beberapa dekade. Semuanya menguap dalam fantasi kebesaran seorang penjudi kompulsif. Dan putri saya? Tanya saya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Apakah Rina tahu sesuatu? Inspektur itu menatap saya dengan ekspresi yang mencampurkan kesedihan dan ketidaknyamanan. Ibu Siti. Putri ibu dipanggil sebagai kaki tangan. Transfer masuk ke rekening bersama mereka dan ada bukti bahwa ia mengetahui tujuan sebenarnya dari uang itu. Pesan WhatsApp antara ia dan suaminya yang mengordinasikan alasan yang akan mereka berikan kepada ibu untuk meminta lebih banyak uang. Dunia runtuh di sekitar saya. Saya tidak hanya ditipu oleh Arman, tetapi dikhianati oleh putri saya sendiri. Rina telah menjadi bagian aktif dari penipuan itu. Ia telah mengarang tentang keadaan darurat dan kebutuhan, sementara ia tahu persis bahwa uang saya menguap di meja poker virtual. Pesan, bisik saya. Inspektur itu menunjukkan kepada saya salinan cetak percakapan WhatsApp yang telah dipulihkan polisi dari telepon Arman. Saya membaca dengan ngeri bagaimana putri saya dan suaminya merencanakan setiap permintaan uang. Bilang ke ibumu kita butuh buat asuransi mobil. Tadi malam aku kalah 44 juta rupiah dalam rentetan buruk. Aku sudah minta uang minggu lalu. Ia akan curiga. Karang sesuatu tentang sekolah Dewi. Para ibu selalu jatuh dengan itu. Sempurna. Aku bilang itu untuk les tambahan bahasa Inggris. Setiap pesan adalah tusukan pisau.
Setiap percakapan yang saya baca menunjukkan kepada saya bagaimana putri saya telah mengubah cinta keibuan saya menjadi alat manipulasi. Mereka berbicara tentang saya seolah saya bodoh. Seseorang yang bisa disalahgunakan tanpa batas karena terlalu bodoh atau terlalu putus asa untuk menjaga kontak keluarga. Berapa kerugian total mereka? Tanya saya, meskipun saya tidak yakin ingin tahu jawabannya. Arman berutang sekitar 11 miliar rupiah kepada berbagai platform taruhan ilegal. Uang ibu, ditambah pinjaman bank palsu, ditambah penipuan terhadap kerabat dan kenalan lainnya, adalah operasi yang cukup besar. 11 miliar rupiah. Kepala saya tidak bisa memproses angka-angka itu. Itu adalah uang yang cukup untuk membeli beberapa apartemen, untuk bepergian keliling dunia, untuk hidup nyaman selama bertahun-tahun. Dan semuanya hilang dalam kecanduan seorang pria yang telah memanipulasi putri saya untuk menjadikan saya sumber dana pribadinya. Apa yang akan terjadi sekarang? Tanya saya. Arman sudah ditahan. Rina bekerja sama dengan penyelidikan sebagai ganti hukuman yang dikurangi. Rumah di Surabaya akan disita untuk membayar sebagian utang. Dan untuk ibu, saya khawatir sangat tidak mungkin ibu akan mendapatkan kembali uang ibu. Saya meninggalkan kantor polisi seolah saya berjalan di dasar laut. Semuanya tampak bergerak lambat. Suara-suara datang teredam. Realitas telah menjadi seperti agar-agar dan tidak nyata. Di kereta kembali ke rumah, saya duduk di antara pekerja dan mahasiswa yang memiliki masalah normal, kehidupan normal, keluarga normal yang tidak mengkhianati mereka hingga membuat mereka benar-benar bangkrut. Selama hari-hari berikutnya, Jakarta terus berjalan seperti biasa sementara dunia saya hancur total. Berita tentang kasus itu muncul di surat kabar lokal. Jaringan penipuan yang memengaruhi puluhan keluarga Jakarta Selatan dibongkar. Penjudi kompulsif menipu neneknya 440 juta rupiah melalui penipuan yang rumit. Tragedi pribadi saya telah berubah menjadi berita acara yang akan dibaca orang dengan kopi pagi mereka sebelum melupakannya sepenuhnya. Telepon berdering suatu sore ketika saya mencoba makan sup yang terasa seperti kardus. Itu Rina. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, ia menelepon saya. Saya menjawab dengan tangan gemetar. Tidak tahu apa yang harus diharapkan. Bu. Suaranya terdengar berbeda, lebih kecil, kehilangan arogansi yang menjadi ciri percakapan terakhir kami. Kamu mau apa? Tanya saya, terkejut dengan dinginnya nada saya sendiri. Saya perlu menjelaskan. Saya perlu ibu mengerti bahwa saya tidak ingin ini terjadi. Tidak ingin? Tawa yang keluar dari saya pahit seperti empedu. Saya punya salinan pesanmu dengan Arman di sini. Rina, bilang ke ibumu bahwa karang sesuatu tentang sekolah. Para ibu selalu jatuh dengan itu. Apakah itu kata-kata seseorang yang tidak ingin ini terjadi? Keheningan di ujung telepon begitu lama hingga saya pikir ia telah menutup telepon. Awalnya hanya untuk keluar dari kesulitan, gumamnya akhirnya. Arman berjanji akan mengembalikan semuanya, bahwa itu investasi sementara. Ketika saya menyadari ia punya masalah dengan judi, sudah terlambat. Saya takut memberitahumu. Saya takut kehilangan ibu. Kehilangan saya? Suara saya meninggi. Kamu takut kehilangan saya sementara kamu mencuri dari saya? Sementara kamu mengarang keadaan darurat palsu? Sementara kamu bilang saya menyedihkan ketika saya datang mencarimu? Yang di rumah itu? Itu mengerikan, Bu. Saya putus asa. Saya tahu semuanya akan terbongkar dan kamu memutuskan untuk menghina saya sekali lagi sebelum sandiwara itu berakhir. Tidak. Bukan itu. Saya sayang ibu. Saya selalu sayang ibu. Tapi saya terjebak dalam situasi yang lepas kendali. Kata-kata, saya sayang ibu, terdengar hampa, kosong, seperti koin palsu yang berdenting berbeda saat jatuh ke lantai. Di mana Dewi? Tanya saya. Dengan mertua saya, di Yogyakarta. Sampai semuanya beres. Saya ingin melihatnya. Bu, sekarang bukan saatnya. Semuanya sangat kacau. Ia bingung. Ia tidak mengerti mengapa ayahnya tidak ada di rumah. Saya ingin melihat cucu saya. Saya berteriak, terkejut dengan kekuatan yang masih tersisa dalam suara saya. Ia satu-satunya yang tersisa dari keluarga pembohong ini. Keheningan kembali merayap di antara kami, syarat dengan tahun-tahun penipuan, cinta yang salah dipahami, kepercayaan yang hancur tanpa kemungkinan perbaikan. Saya akan menelepon ibu dalam beberapa hari,
kata ia akhirnya, ketika semuanya lebih tenang. Ia menutup telepon sebelum saya bisa menjawab. Saya berdiri dengan telepon di tangan, menatap layar yang menunjukkan panggilan diakhiri, seolah dua kata itu merangkum dengan sempurna apa yang telah terjadi pada keluarga saya. Panggilan diakhiri, hubungan diakhiri, hidup diakhiri. Malam itu, sementara sirene ambulans berbunyi di kejauhan dan Jakarta melanjutkan kehidupan malamnya, tidak menyadari drama pribadi saya membuat keputusan yang mengejutkan saya dengan kejelasannya. Saya tidak akan menunggu panggilan lagi dari Rina. Saya tidak akan memohon lagi untuk remah-remah kasih sayang. Saya tidak akan menjadi korban sekali lagi dari janji-janji kosong dan manipulasi emosional. Sudah waktunya bagi Siti Rahayu untuk belajar hidup untuk dirinya sendiri, meskipun itu berarti memulai dari nol pada usia 68 tahun, tanpa keluarga, tanpa uang, tetapi secara paradoks, untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, tanpa kebohongan. Hari-hari berikutnya berlalu dalam kabut keheningan yang dipaksakan sendiri. Saya mencabut telepon rumah dan menyetel ponsel ke mode hening. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, pagi saya tidak dimulai dengan kecemasan menunggu panggilan yang tidak pernah datang atau transfer yang harus saya lakukan. Itu adalah keheningan yang berbeda dari yang saya alami selama minggu-minggu penolakan Rina. Ini adalah keheningan yang dipilih, dikendalikan, milik saya. Saya duduk di depan cermin kamar tidur, yang sama tempat saya menata rambut setiap pagi selama 40 tahun, dan saya tidak mengenali wanita yang menatap balik ke saya. Rambut saya tidak terawat, kulit keabu-abuan dari seseorang yang telah melewati terlalu banyak malam tanpa tidur, dan di mata ada sesuatu yang butuh waktu untuk saya identifikasi, kekosongan mutlak. Bukan kesedihan, bukan rasa sakit, bukan kemarahan, hanya kekosongan yang begitu dalam sehingga seolah telah menyerap seluruh kehidupan dari wajah saya. Ibu Ayu dari bank mengetuk pintu 2 hari kemudian. Saya melihatnya dari jendela menaiki tangga dengan kekhawatiran keibuan yang dikembangkan oleh orang-orang yang telah bekerja seumur hidup mereka berurusan dengan pelanggan yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Tanpa mereka sadari. Ibu Siti, Ibu tidak datang pada hari Selasa untuk melakukan transfer, katanya ketika saya membuka pintu. Di bank kami bertanya-tanya apakah ibu baik-baik saja. Saya menatapnya untuk waktu yang lama, mencatat ironi bahwa seorang karyawan bank menunjukkan kekhawatiran yang lebih tulus untuk kesejahteraan saya daripada keluarga saya sendiri. Tidak akan ada transfer lagi, Ibu Ayu, kata saya dengan ketenangan yang mengejutkan saya sendiri. Sudah berakhir. Wajahnya menunjukkan kebingungan, kemudian pemahaman, lalu sesuatu yang menyerupai belas kasihan. Ia adalah wanita cerdas yang telah melihat pola uang pelanggannya selama beberapa dekade, dan mungkin sudah menduga bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan pengiriman mingguan saya sejak lama. Apa yang bisa saya lakukan untuk ibu? Tanyanya. Ya, jawab saya setelah berpikir sejenak. Bantu saya menutup semua rekening yang saya bagi dengan putri saya, dan buka yang baru di mana hanya saya yang memiliki akses. Pada hari yang sama, dengan Ibu Ayu sebagai saksi bisu emansipasi finansial saya menutup semua ikatan bank yang menghubungkan saya dengan Rina. Hanya sedikit uang yang tersisa. Hanya sekitar 44 juta rupiah dari pensiun yang telah saya regangkan selama berbulan-bulan untuk menutupi transfer. Tapi itu milik saya. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, setiap rupiah di rekening saya secara eksklusif milik saya. Selama minggu-minggu berikutnya, Jakarta melanjutkan rutinitas musim dinginnya sementara saya belajar untuk menghindari keheningan saya sendiri. Saya keluar berjalan-jalan ketika matahari Januari yang malu-malu berhasil menembus awan, dan duduk di bangku tempat orang lain seusia saya memberi makan merpati atau membaca koran. Saya mulai mengamati wanita-wanita tua yang terlihat begitu tentram, begitu lengkap dalam kesendirian mereka, dan saya bertanya-tanya apakah ada di antara mereka yang pernah mengalami hal yang sama seperti saya. Suatu sore, sambil minum kopi di sebuah warung kopi, saya mendengar dua wanita di meja sebelah berbicara tentang anak-anak dewasa mereka. Salah satunya berkata, "Anak saya menelepon saya setiap hari Minggu, tanpa gagal. Tapi kadang-kadang saya merasa itu lebih karena kewajiban daripada keinginan. Seolah ia punya alarm di telepon yang mengingatkannya. Telepon ibu," wanita lain mengangguk dengan bijak. "Saya lebih suka mundur sebelum kami sampai pada titik itu. Saya bilang ke anak-anak saya bahwa saya tidak lagi mengharapkan panggilan mingguan, bahwa ketika mereka ingin berbicara dengan saya, mereka tahu di mana menemukan saya.
Awalnya mereka merasa terbebaskan, tetapi kemudian mereka mulai lebih sering menelepon, karena itu bukan lagi kewajiban. Kata-katanya menusuk saya seperti jarum. Apakah saya telah mengubah cinta keibuan saya menjadi kewajiban yang begitu berat hingga Rina harus menggunakan pencurian untuk membebaskan dirinya darinya? Apakah kebutuhan saya untuk merasa dibutuhkan yang telah menciptakan ladang yang sempurna bagi mereka untuk memanipulasi saya? Malam itu, saya mengeluarkan semua foto keluarga yang tersebar di apartemen. Foto-foto Rina bayi, Rina anak-anak, Rina remaja, Rina di hari pernikahannya. Foto-foto Dewi dari baru lahir hingga yang terakhir yang berhasil saya lihat di media sosial sebelum Rina membatasi semua akses. Saya menyebarkannya di atas meja makan, seolah itu kartu tarot yang bisa mengungkapkan di mana semuanya mulai salah. Dalam foto-foto tertua, Rina menatap saya dengan cinta yang tulus. Dalam foto-foto terbaru, senyumnya terlihat dipaksakan, matanya menghindari kamera, postur tubuhnya menunjukkan tergesa-gesa untuk mengakhiri momen keluarga. Ada tanda-tanda yang saya pilih untuk tidak lihat, petunjuk bahwa desakan saya untuk menjaga kedekatan telah mulai mencekik daripada memelihara. Telepon berdering menjelang tengah malam. Itu adalah nomor yang tidak saya kenali, tetapi setelah berhari-hari dalam keheningan, rasa ingin tahu lebih kuat daripada kehati-hatian. Nanek City. Suara itu kecil, kekanak-kanakan, syarat dengan kesedihan yang menusuk dada saya seperti pisau. Dewi? Bisik saya. Hampir tidak percaya bahwa cucu saya ada di ujung saluran. Ya, ini aku. Aku di rumah kakek dan nenek dari ayah. Di Yogyakarta. Aku menemukan nomormu di ponsel lama ibu. Sayang, bagaimana kabarmu? Apa kamu baik-baik saja? Pertanyaan-pertanyaan itu berebut di tenggorokan saya. Nenek, benarkah ayah mencuri uang nenek? Pertanyaan itu membuat saya terengah-engah. Bagaimana menjelaskan kepada seorang anak berusia 8 tahun kompleksitas dari apa yang telah terjadi? Bagaimana melindungi kepolosannya tanpa berbohong kepadanya? Ayah melakukan beberapa hal buruk dengan uang itu. Ya, kata saya akhirnya. Tapi itu bukan salahmu, atau ibumu, atau nenek. Kadang-kadang orang dewasa melakukan kesalahan yang sangat besar. Kakek dan nenek di sini bilang nenek jahat, bahwa nenek selalu mengendalikan ibu dengan uang. Tapi aku ingat ketika nenek datang ke rumah dan mengajariku membuat kue, dan menceritakan kisah-kisah tentang ketika ibu masih kecil. Nenek tidak terlihat jahat. Kata-katanya memecahkan hati saya, dan memperbaikinya pada saat yang sama. Di tengah semua kehancuran, ada seorang anak kecil yang mengingat saat-saat indah, yang telah merasakan cinta yang tulus di balik semua manipulasi yang mengelilingi hubungan keluarga kami. Nenek tidak jahat, sayang. Kata saya dengan suara bergetar. Tapi nenek juga tidak sempurna. Kadang-kadang, ketika kita sangat mencintai seseorang, kita salah dalam cara menunjukkannya. Bolehkah aku datang menemuimu suatu hari nanti? Aku rindu kue buatanmu. Dan aku ingin nenek mengajariku lebih banyak hal tentang ketika ibu masih kecil. Nenek akan senang melihatmu, Dewi. Tapi sekarang keadaan rumit. Ibu dan nenek harus menyelesaikan beberapa masalah orang dewasa terlebih dahulu. Apakah kalian akan menyelesaikan masalahnya? Apakah nenek akan memaafkan ibu? Pertanyaan itu tetap menggantung di udara lama setelah kami menutup telepon. Apakah saya akan memaafkan Rina? Bisakah saya melakukannya? Haruskah saya melakukannya? Selama malam-malam berikutnya, suara Dewi menemani saya dalam insomnia saya. Ia memanggil saya nenek. Bukan dengan formalitas yang menjadi ciri pertemuan terakhir kami, tetapi dengan kealamian penuh kasih sayang dari sebelumnya. Dalam dirinya, tidak ada jejak racun yang telah disuntikan orang dewasa ke dalam hubungan kami. Bagi Dewi, saya tetaplah nenek yang membuat kue dan menceritakan kisah. Seminggu kemudian, Rina muncul di pintu saya tanpa pemberitahuan. Ia terlihat mengerikan, kurus, dengan lingkaran hitam yang dalam, mengenakan pakaian yang sepertinya sudah ia kenakan selama berhari-hari. Di belakangnya, hampir tersembunyi, ada Dewi. Bu, kata Rina dengan suara serak. Bisakah kami masuk? Saya perlu bicara dengan ibu. Saya menatap mereka berdua dari ambang pintu saya. Putri saya, yang telah mencuri 7 miliar rupiah dari saya dan mencoba mengubah saya menjadi orang asing. Cucu saya, yang tetap polos di tengah bencana yang diciptakan oleh orang dewasa. Dewi boleh masuk, kata saya akhirnya. Kamu boleh tetap di teras.
Rina memucat, tetapi tidak protes. Dewi berlari ke pelukan saya dengan spontanitas kekanak-kanakan yang sangat saya rindukan. Ia memeluk saya erat seolah saya adalah pelampung, dan saya memeluknya merasakan sesuatu di dada saya, sesuatu yang telah membeku selama berbulan-bulan, mulai mencair perlahan. Nenek ajari aku bikin kue, bisiknya di telinga saya. Tentu saja, sayang, jawab saya, melihat ke atas kepalanya ke Rina, yang menunggu di lorong dengan kesabaran seseorang yang tahu ia telah kehilangan hak untuk menuntut apapun. Sementara Dewi mengaduk adonan di dapur, berkonsentrasi untuk tidak menumpahkannya, saya menyadari bahwa saya punya keputusan yang harus dibuat. Saya bisa terus menjadi korban dari apa yang telah mereka lakukan pada saya, atau saya bisa memilih apa yang akan diselamatkan dari puing-puing keluarga saya. Saya bisa memaafkan tanpa melupakan, mencintai tanpa menjadi naif, melibatkan tanpa membiarkan diri saya dimanfaatkan. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya tidak merasa sepenuhnya tersesat. Saya punya cucu yang membutuhkan saya dalam cara yang tidak ada hubungannya dengan uang. Dan saya punya seorang putri yang, mungkin, dengan waktu dan kondisi yang tepat, bisa belajar menghargai apa yang benar-benar penting. Tapi saya tidak akan lagi menjadi Siti yang sama yang memberikan cinta berharap untuk membelinya. Jika kami akan membangun kembali sesuatu, itu akan dimulai dari nol, dengan aturan baru, dengan batasan yang jelas, dan dengan kepastian bahwa nilai saya sebagai pribadi tidak bergantung pada seberapa berguna saya bagi orang lain. Itu adalah permulaan kecil, tetapi itu milik saya. Minggu-minggu berikutnya adalah eksperimen yang rumit dalam seni membangun kembali hubungan dari fondasi yang sama sekali baru. Rina datang menjemput Dewi setiap hari Minggu, selalu tepat waktu, selalu dengan campuran rasa terima kasih dan kerendahan hati di matanya yang terus-menerus mengingatkan saya akan jurang yang telah terbuka di antara kami. Kami bertukar basa-basi minimal yang diperlukan. Bagaimana kabar ibu? Baik, terima kasih. Tetapi percakapan yang mendalam tertunda di wilayah emosional yang belum kami berdua tahu cara menavigasinya. Dewi, tidak menyadari kerumitan orang dewasa, telah mengubah hari Minggu menjadi hari favoritnya. Ia datang dengan ransel penuh tugas sekolah yang kami kerjakan bersama di meja dapur, sementara saya menyiapkan beberapa hidangan tradisional yang saya ajarkan langkah demi langkah. Ia memiliki rasa ingin tahu yang tak terpuaskan tentang kisah-kisah ketika ibunya masih kecil, dan saya menemukan bahwa menceritakan kenangan itu membantu saya mengingat Rina yang telah saya besarkan, sebelum uang dan masalah Arman mencemari hubungan kami. Ibu juga nakal waktu kecil, tanya Dewi suatu sore saat kami mengupas kentang untuk membuat omelet Spanyol. Sangat nakal, kata saya, tersenyum mengingatnya. Suatu kali ia bolos sekolah karena ingin pulang untuk menonton film yang ditayangkan sore hari. Ia muncul di pintu dengan ranselnya dan berkata, "Bu, hari ini aku tidak belajar apapun yang penting, tapi di TV ada The Jungle Book." Dewi tertawa dengan tawa jernih anak-anak yang belum belajar menahan kegembiraan mereka. Dan apa yang nenek lakukan? Saya duduk bersamanya menonton film itu. Dan setelah itu saya menjelaskan kepadanya bahwa bolos sekolah tidak baik, tetapi kadang-kadang para ibu juga membutuhkan sore hari menonton film bersama putri mereka. Saat menceritakan kisah itu, saya menyadari bahwa saya telah melupakan versi diri saya itu, ibu yang mampu bersikap fleksibel, yang memprioritaskan momen koneksi daripada aturan yang kaku. Kapan saya mulai mengubah cinta saya menjadi sesuatu yang begitu putus asa dan mencekik? Selama salah satu sore Minggu itu, sementara Dewi menggambar di ruang tamu, Rina tinggal di dapur bersama saya alih-alih menunggunya di mobil seperti yang biasa ia lakukan. "Bu," katanya, bersandar di kusen pintu, "saya ingin ibu tahu bahwa saya sedang menjalani terapi." Saya menatapnya tanpa segera menjawab, mempertimbangkan kata-katanya. "Terapi psikologis atau finansial?" tanya saya dengan kejujuran yang mengejutkan saya. "Keduanya," jawabnya, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan saya mendeteksi sesuatu yang tulus dalam suaranya. "Saya dalam program untuk keluarga penjudi kompulsif, dan saya juga bekerja dengan seorang psikolog untuk memahami bagaimana saya sampai membenarkan apa yang saya lakukan kepada ibu." "Dan apa yang kamu temukan?" Rina duduk di depan saya di meja tempat kami berbagi ribuan makanan ketika ia masih kecil. Remaja, dewasa muda, meja yang sama tempat saya menandatangani semua bukti bank yang mewakili kehancuran finansial saya, bahwa saya mengubah kemurahan hati ibu menjadi jebakan bagi kita berdua.
Bahwa alih-alih mengakui bahwa Arman punya masalah dan saya tidak tahu bagaimana mengatasinya, saya lebih suka melanggengkan kebohongan yang menyakiti ibu dan menghancurkan saya. Unquote. Does no man can steal time. Kata-katanya terdengar seperti telah dilatih, seolah ia telah melatihnya di depan cermin atau dengan terapisnya, tetapi di balik latihan itu ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang terdengar seperti pemahaman nyata. Dan sekarang apa? Tanya saya. Apa kamu berharap saya bilang semuanya dimaafkan dan kita kembali seperti dulu? Tidak, jawabnya cepat. Dulu itu salah, Bu. Saya bergantung pada ibu dalam cara yang tidak sehat, dan ibu memberi dalam cara yang juga tidak sehat. Jika kita akan memperbaiki ini, harus berbeda. Kata memperbaiki tetap menggantung di antara kami. Apakah mungkin memperbaiki hubungan yang telah didasarkan pada pola yang begitu beracun? Atau haruskah kami membangun sesuatu yang sama sekali baru? Apa yang kamu usulkan? Tanya saya. Kita mulai dari nol. Saya akan menunjukkan selama waktu yang diperlukan bahwa saya bisa menjadi putri yang menghormati ibu tanpa membutuhkan uang ibu. Dan ibu akan melihat apakah ibu bisa memaafkan saya suatu hari nanti. Bukan karena ibu harus melakukannya, tetapi karena ibu ingin melakukannya. Selama bulan-bulan berikutnya, kami mengembangkan rutinitas yang aneh tetapi berfungsi. Rina berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai pelayan toko pakaian di pusat perbelanjaan, pekerjaan yang membayarnya jauh lebih sedikit dari yang ia biasakan, tetapi yang memberinya kemandirian ekonomi yang tidak pernah ia miliki. Ia tinggal di apartemen kecil yang disewa. Ia telah menjual mobilnya dan menggunakan transportasi umum. Ia telah belajar membuat anggaran dan hidup sesuai dengan kemampuannya yang sebenarnya. Setiap hari Minggu, ketika ia datang menjemput Dewi, ia menunjukkan kepada saya pembukuan keuangannya. Awalnya, saya pikir itu adalah demonstrasi kekanak-kanakan, cara untuk menunjukkan bahwa ia telah belajar pelajarannya. Tetapi setelah itu, saya mengerti bahwa itu adalah sesuatu yang lebih dalam. Itu adalah caranya untuk bertanggung jawab kepada saya, untuk menunjukkan bahwa tidak ada lagi rahasia finansial di antara kami. Bulan ini saya sudah menabung 2 juta rupiah. Katanya suatu minggu di bulan Maret, menunjukkan kepada saya buku catatan tempat ia mencatat setiap pengeluaran. Memang sedikit, tapi ini milik saya. Saya tidak berutang kepada siapapun. Ini bukan hasil menipu siapapun. Saya menatapnya di sana, dengan tangannya ternoda cat karena ia mulai mewarnai rambutnya sendiri untuk menghemat uang, mengenakan pakaian yang jelas ia beli saat diskon, dan saya melihat sesuatu yang tidak saya lihat selama bertahun-tahun. Saya melihat putri saya bekerja untuk mendapatkan sesuatu, alih-alih hanya memintanya. Arman telah keluar dari penjara dengan perintah penahanan dan larangan mendekati Rina dan Dewi. Ia telah memulai program rehabilitasi untuk penjudi kompulsif, tetapi Rina telah bersikap jelas. Ia tidak ingin tahu apapun tentangnya sampai ia menunjukkan selama bertahun-tahun, bukan berbulan-bulan, bahwa pemulihannya nyata. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, putri saya membuat keputusan tanpa berkonsultasi dengan seorang pria yang memanipulasinya. Apa kamu merindukannya? Tanya saya suatu sore, saat kami melihat Dewi bermain di taman. Saya merindukan perasaan ditemani, jawabnya jujur. Tapi saya tidak merindukan hidup dalam ketakutan terus-menerus bahwa ia akan menemukan kebohongannya, atau harus mengarang alasan untuk meminta uang kepada ibu, atau merasa bahwa saya tidak punya kendali atas hidup saya sendiri. Selama bulan-bulan itu, saya juga berubah. Saya mulai melakukan hal-hal yang tidak saya lakukan selama beberapa dekade. Saya mendaftar kelas aerobik air di pusat komunitas, di mana saya bertemu Ibu Dimas, seorang wanita berusia 73 tahun yang membesarkan 4 anak sendirian dan memiliki kebijaksanaan tenang dari seseorang yang telah selamat dari banyak badai. Apa kamu tahu perbedaan antara membantu dan menyelamatkan? Tanya Ibu Dimas suatu sore, saat kami minum kopi setelah kelas. Saya tidak yakin. Saya. Membantu adalah melakukan sesuatu untuk seseorang yang tidak bisa ia lakukan sendiri. Menyelamatkan adalah melakukan sesuatu untuk seseorang yang seharusnya ia lakukan sendiri. Ibu telah menghabiskan bertahun-tahun menyelamatkan putri ibu dari konsekuensi keputusannya. Sekarang ibu membantunya belajar hidup dengan konsekuensi itu. Kata-katanya menemani saya selama berhari-hari. Saya menyadari bahwa hubungan saya dengan Rina telah membaik justru karena saya berhenti menyelamatkannya. Dengan memaksanya menghadapi kenyataannya tanpa uang saya sebagai bantalan,
Saya telah memaksanya untuk mengembangkan sumber daya internal yang ia tidak tahu ia miliki. Saya juga mulai menggunakan waktu saya dalam cara yang mengejutkan saya. Saya kembali membaca, sesuatu yang telah saya tinggalkan selama tahun-tahun obsesif mengkhawatirkan keluarga saya. Saya menjadi anggota perpustakaan dan menemukan penulis baru, kisah-kisah yang membawa saya jauh dari masalah saya sendiri. Saya mulai memasak untuk diri sendiri dengan perawatan yang sama yang telah saya berikan selama bertahun-tahun untuk memasak bagi orang lain, bereksperimen dengan resep yang saya temukan di internet. Suatu minggu di bulan April, sementara Dewi membantu menyiapkan masakan di dapur saya, Rina mengatakan sesuatu yang tidak saya harapkan. "Bu, saya ingin mengembalikan uang ibu." Saya menatapnya dengan terkejut. "Rina, kamu tahu itu tidak mungkin. Itu lebih dari 7 miliar rupiah. Tidak semuanya sekaligus," katanya, mengaduk bumbu dengan konsentrasi seseorang yang belajar memasak untuk pertama kalinya. "Tapi sesuatu setiap bulan. Meskipun hanya 700.000 rupiah. Saya tahu saya tidak akan pernah bisa mengembalikan semuanya, tetapi saya ingin mencoba, bukan karena ibu harus memaafkan saya jika saya melakukannya, tetapi karena itu hal yang benar untuk dilakukan. Bagaimana jika kamu tidak berhasil? Bagaimana jika hidup menjadi rumit dan kamu tidak bisa terus membayar? Maka itu akan menjadi masalah saya, bukan masalah ibu. Tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi keadaan darurat palsu. Jika saya tidak bisa membayar ibu, saya akan mengatakan kebenaran dan selesai." Malam itu, setelah mereka pergi, saya duduk di ruang tamu saya dengan secangkir teh dan memikirkan jalan yang telah kami lalui. Itu bukan rekonsiliasi yang saya bayangkan dalam fantasi saya selama bulan-bulan pengabaian. Itu bukan keluarga sempurna dari film-film di mana semua orang berpelukan dan menangis dan berjanji untuk saling mencintai selamanya. Itu adalah sesuatu yang lebih nyata, lebih rapuh, lebih jujur. Itu adalah hubungan yang dibangun di atas dasar tindakan, bukan kata-kata. Sebuah hubungan di mana cinta harus ditunjukkan dari hari ke hari, tidak dianggap remeh. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, itu terasa cukup bagi saya. Musim panas tiba di Jakarta dengan intensitas yang mencekik yang mengubah kota menjadi oven. Tetapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya punya rencana yang tidak berputar di sekitar menunggu panggilan telepon atau mengkhawatirkan transfer bank. Ibu Dimas telah meyakinkan saya untuk mendaftar perjalanan yang diselenggarakan oleh Pusat Lansia. Seminggu di pantai, di hotel sederhana tetapi bersih di mana kami bisa berjemur, berjalan di pantai, dan bertemu orang baru. "Kapan terakhir kali kamu melakukan sesuatu hanya untuk dirimu sendiri?" tanya Ibu Dimas suatu sore, saat kami berganti pakaian setelah aerobik air. Pertanyaan itu membuat saya berpikir selama berhari-hari. Saya tidak ingat melakukan apapun semata-mata untuk kesenangan saya sendiri selama beberapa dekade. Setiap keputusan, setiap pengeluaran, setiap rencana telah disaring oleh pertanyaan. Apakah ini baik-baik saja jika saya harus mengirim uang kepada Rina? Bahkan kesenangan kecil saya, kopi di teras, buku baru, majalah, datang disertai rasa bersalah karena menghabiskan uang yang seharusnya dicadangkan untuk keluarga saya. Ketika saya memberitahu Rina tentang perjalanan itu, saya mengharapkan perlawanan, pertanyaan tentang biaya, mungkin beberapa komentar tentang apakah bijaksana menghabiskan uang untuk kemewahan pada usia saya, tetapi reaksinya mengejutkan saya. "Itu sempurna, Bu. Ibu pantas mendapatkan liburan yang sesungguhnya." "Menurutmu begitu?" tanya saya. Masih berjuang dengan perasaan bahwa melakukan sesuatu untuk diri saya sendiri adalah pengkhianatan terhadap tanggung jawab keluarga saya. Saya pikir ibu sudah 50 tahun merawat semua orang kecuali diri ibu sendiri. Sudah saatnya ibu mengubah itu. Pada hari kami berangkat, saya merasa seperti seorang remaja yang bolos sekolah. Di bus, dikelilingi oleh wanita dan pria lain seusia saya yang bercakap-cakap dengan gembira tentang cucu mereka, penyakit mereka, dan rencana mereka untuk hari-hari mendatang. Saya menyadari bahwa saya telah lupa bagaimana rasanya menjadi bagian dari kelompok di mana saya bukan yang membayar tagihan atau yang menyelesaikan masalah. Saya hanyalah Siti, seorang wanita berusia 68 tahun yang pergi berlibur seperti orang normal lainnya. Malam pertama di hotel, makan malam di teras dengan pemandangan laut sementara angin sepoi-sepoi meredakan panasnya hari, Ibu Dimas membuat pengamatan yang melekat pada saya. "Kamu terlihat berbeda ketika kamu tidak di Jakarta, seperti lebih, bagaimana mengatakannya, lebih hadir."
Hadir. Di Jakarta kamu selalu punya ekspresi menunggu sesuatu. Panggilan telepon, berita buruk, keadaan darurat. Di sini kamu hanya di sini. Iya benar. Selama bertahun-tahun saya hidup dalam keadaan waspada konstan, selalu bersiap untuk krisis Rina berikutnya, permintaan uang berikutnya, kekecewaan emosional berikutnya. Saya telah lupa bagaimana rasanya berada di satu saat tanpa mengantisipasi masalah berikutnya. Selama minggu itu saya belajar hal-hal tentang diri saya sendiri yang telah terkubur di bawah kekhawatiran selama puluhan tahun terhadap orang lain. Saya menemukan bahwa saya suka bangun pagi untuk berjalan di pantai sebelum turis tiba, ketika laut tenang dan pasir dingin di bawah kaki saya. Saya menyadari bahwa saya mudah berteman. Sesuatu yang telah saya lupakan selama tahun-tahun isolasi sosial yang saya alami sementara saya terobsesi dengan masalah keluarga saya. Saya bertemu dengan Ibu Dewi, seorang janda dari Yogyakarta yang membesarkan 3 anak sendirian setelah suaminya meninggal dalam kecelakaan kerja. Tidak seperti saya, ia telah menetapkan batasan yang jelas dengan anak-anaknya sejak awal. Ketika Pak Budi meninggal, katanya suatu sore saat kami minum teh, anak-anak saya berusia 18, 20, dan 23 tahun. Saya tahu bahwa jika saya tidak memaksa mereka untuk mandiri segera, mereka akan menjadi anak-anak abadi yang akan selalu membutuhkan ibu untuk menyelesaikan masalah mereka. Dan apakah berhasil? Awalnya mereka membenci saya, ia tertawa. Terutama si bungsu, yang paling manja. Tapi sekarang saya punya 3 anak yang bangun setiap pagi mengetahui bahwa mereka mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri. Dan ketika mereka menelepon saya, itu karena mereka ingin berbicara dengan saya, bukan karena mereka membutuhkan sesuatu dari saya. Kata-katanya bergema dalam diri saya sepanjang minggu. Saya telah membesarkan Rina percaya bahwa cinta ditunjukkan dengan menyelesaikan masalah, tetapi mungkin cinta sejati ditunjukkan dengan mengajarinya menyelesaikannya sendiri. Ketika saya kembali ke Jakarta, lebih santai dari yang saya rasakan selama bertahun-tahun, saya menemukan kejutan menunggu saya. Rina telah merawat tanaman saya selama ketidakhadiran saya, dan telah meninggalkan catatan di meja dapur di samping amplop. Bu, saya harap ibu menikmati liburan ibu. Ini pembayaran pertama dari utang saya kepada ibu. Tidak banyak, tapi ini permulaan. Saya sayang ibu. Rina. Di dalam amplop ada 2 juta rupiah dan tanda terima yang menunjukkan bahwa ia telah membatalkan langganan layanan streaming untuk menghemat uang. Itu adalah gerakan kecil, tetapi secara simbolis sangat besar. Untuk pertama kalinya, putri saya melepaskan hal-hal untuk mengembalikan uang alih-alih meminta lebih banyak. Pada minggu yang sama, saya membuat keputusan yang telah saya tunda selama berbulan-bulan. Saya telah berpikir untuk pindah ke apartemen yang lebih kecil, sesuatu yang lebih mudah diatur dan ekonomis yang akan memungkinkan saya hidup nyaman dengan pensiun saya, tanpa harus mengkhawatirkan pengeluaran berlebihan. Tapi saya selalu menemukan alasan. Bagaimana jika Rina membutuhkan saya? Bagaimana jika Dewi ingin menginap dan saya tidak punya cukup ruang? Tetapi setelah seminggu tinggal di kamar hotel dan menemukan bahwa saya tidak merindukan semua objek yang memenuhi apartemen saya saat ini, saya mengerti bahwa saya berpegangan pada ruang yang terlalu besar untuk kehidupan saya saat ini karena takut perubahan, bukan karena kebutuhan nyata. Saya menemukan apartemen yang sempurna, di sebuah bangunan yang telah direnovasi dengan lift dan banyak cahaya alami. Itu setengah dari ukuran apartemen saya saat ini, tetapi memiliki balkon kecil dari mana saya bisa melihat jalan pejalan kaki, penuh dengan kafe dan toko buku. Itu adalah jenis lingkungan di mana saya bisa berjalan kemana-mana, di mana ada kehidupan setiap saat, di mana saya tidak akan merasa terisolasi. Ketika saya memberitahu Rina tentang hal itu, reaksinya menegaskan bahwa saya membuat keputusan yang tepat. Itu bagus sekali, Bu. Ibu akan menyukai lingkungan itu. Ada banyak kegiatan, banyak orang yang menarik, dan jauh lebih terhubung daripada Jakarta Selatan. Apa kamu tidak keberatan saya menjual apartemen tempat kamu tumbuh dewasa? Apakah ibu akan keberatan jika saya menjual rumah saya untuk pindah ke sesuatu yang membuat saya lebih bahagia? Pertanyaannya membuat saya merenung. Tentu saja saya tidak akan keberatan. Saya ingin ia tinggal dimanapun ia paling bahagia, bukan di mana ia menyimpan kenangan yang mungkin tidak lagi berguna baginya. Proses kepindahan terasa membebaskan dalam cara yang tidak saya harapkan. Setiap objek yang saya putuskan untuk disumbangkan atau dibuang, adalah beban yang berkurang dari pundak saya. Saya menyimpan yang penting.
Buku-buku yang benar-benar ingin saya baca ulang, pakaian yang benar-benar saya sukai, peralatan dapur yang benar-benar saya gunakan, segala sesuatu yang lain. Furnitur yang saya beli beberapa dekade lalu, dekorasi yang tidak lagi mencerminkan selera saya saat ini, peralatan yang saya gunakan setahun sekali, menemukan rumah baru atau disumbangkan ke badan amal. Dewi membantu saya mengepak buku-buku, mengklasifikasikannya berdasarkan tema dengan keseriusan seseorang yang sedang melakukan misi penting. Nenek, kenapa nenek punya begitu banyak buku masak kalau nenek sudah tahu cara memasak? Karena selalu ada hal baru untuk dipelajari, jelas saya. Dan karena membaca tentang makanan membuat nenek bahagia, meskipun nenek tidak memasak semua resepnya. Apa aku juga boleh punya buku yang membuatku bahagia meskipun aku tidak menggunakannya untuk sesuatu yang praktis? Tentu saja. Buku terbaik adalah yang kita baca karena kita menyukainya, bukan karena kita harus melakukannya. Selama minggu-minggu berikutnya, sementara saya mengubah apartemen baru menjadi rumah saya menyadari bahwa saya menciptakan ruang yang mencerminkan siapa saya sekarang, bukan siapa saya dulu atau siapa yang orang lain harapkan saya menjadi. Saya memilih warna yang saya sukai daripada yang terlihat bagus. Saya membeli meja bundar kecil untuk 2 orang alih-alih ruang makan besar tempat saya mencoba mengumpulkan keluarga yang jarang datang. Saya memasang kursi berlengan yang nyaman di samping jendela tempat saya bisa membaca dengan cahaya alami yang baik. Hari Minggu pertama Dewi datang ke apartemen baru, ia terpesona dengan balkon. Ini seperti rumah boneka untuk orang dewasa, katanya. Semuanya berukuran tepat. Dan ia benar. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, saya tinggal di ruang yang berukuran tepat untuk kehidupan nyata saya, bukan untuk kehidupan yang saya bayangkan seharusnya saya miliki. Suatu malam di bulan September, saat saya makan malam di dapur baru saya dengan pemandangan jalan yang sempurna di mana orang-orang berjalan setelah bekerja, saya menerima pesan dari Rina. Bu, saya sudah berpikir untuk menulis surat kepada ibu dengan segala sesuatu yang tidak pernah saya katakan kepada ibu. Apakah ibu baik-baik saja dengan itu? Bukan agar ibu memaafkan saya segera, tetapi agar ibu benar-benar mengerti bagaimana kita sampai pada titik ini. Saya menjawab ya, bahwa saya siap mendengarkan apapun yang harus ia katakan kepada saya. Tetapi saat saya menulis balasan, saya menyadari sesuatu yang penting. Saya tidak lagi putus asa untuk mendapatkan penjelasan atau permintaan maaf. Kesejahteraan saya tidak lagi bergantung pada apa yang Rina lakukan atau tidak lakukan. Saya telah menemukan cara untuk bahagia yang tidak memerlukan persetujuan atau kehadiran konstan dari keluarga saya. Dan, secara paradoks, kemandirian emosional itu telah membuat hubungan kami lebih tulus, tidak kurang. Itu adalah pelajaran yang butuh 68 tahun untuk saya pelajari, tetapi yang bernilai setiap momen rasa sakit yang harus dibayar. Surat itu tiba suatu hari Selasa pagi, diselipkan di bawah pintu saya seolah Rina ingin meninggalkannya tanpa mengambil risiko percakapan segera. Itu adalah amplop tebal, dari kertas yang bagus, dengan nama saya tertulis dalam tulisan tangan yang cermat yang saya ingat dari tahun-tahun sekolahnya. Saya menuangkan secangkir kopi. Saya duduk di kursi berlengan baru saya di samping balkon, di mana cahaya Oktober masuk dengan lembut dan keemasan. Dan saya membuka surat yang saya tahu bisa mengubah selamanya cara saya memahami hubungan kami. Bu, itu dimulai. Saya tidak tahu apakah surat ini akan menjadikan saya orang yang lebih baik atau hanya akan mengkonfirmasi betapa egoisnya saya. Tetapi saya perlu menuliskannya karena untuk pertama kalinya dalam kehidupan dewasa saya belajar untuk jujur. Halaman-halaman pertama menceritakan hal-hal yang sudah saya ketahui. Bagaimana ia bertemu Arman. Bagaimana ia mulai bertaruh dalam jumlah kecil yang ia menangkan di poker online. Bagaimana kemenangan awal itu meyakinkannya bahwa ia punya sistem yang tidak bisa gagal untuk menghasilkan uang mudah. Tetapi kemudian datanglah pengungkapan yang membuat perut saya mual. Pertama kali saya meminta uang kepada ibu untuk memperbaiki mobil. Mobil itu sempurna. Arman telah kehilangan 44 juta rupiah dalam semalam. Dan kami perlu membayar beberapa rentenir yang sudah mulai menelepon dengan ancaman. Saya tahu itu bohong. Saya tahu saya menggunakan cinta ibu untuk mendapatkan uang dari ibu. Tetapi saya berkata pada diri sendiri bahwa itu sementara. Hanya kali ini, pikir saya, kami akan mengembalikannya dalam sebulan ketika Arman beruntung lagi. Tapi tentu saja, tidak pernah ada keberuntungan. Hanya kerugian yang semakin besar yang memerlukan kebohongan yang semakin rumit.
Rina menjelaskan dengan detail yang mengerikan bagaimana mereka telah menyempurnakan seni memanipulasi saya. Bagaimana Arman mempelajari pola emosional saya, kapan saya paling mungkin mengatakannya, jenis keadaan darurat apa yang menyebabkan saya paling cemas. Bagaimana menggunakan Dewi sebagai pengungkit emosional tanpa terlihat seperti pemerasan langsung. Kami mulai memanggil ibu cadangan keluarga. Ia menulis, seolah ibu adalah bank yang akan selalu memiliki dana tersedia untuk krisis kami. Arman bilang kepada saya bahwa semua keluarga berfungsi seperti itu, bahwa orang tua yang sukses membantu anak-anak mereka membangun kekayaan. Bahwa ketika ia mulai menang serius, kami akan menjadikan ibu miliarder. Dan saya ingin mempercayainya, Bu. Saya ingin percaya bahwa saya tidak mencuri dari ibu, tetapi bahwa saya memberi ibu kesempatan untuk berinvestasi di masa depan kami. Bagian yang paling menyakitkan datang ketika ia menjelaskan percakapan yang mereka lakukan setelah setiap transfer yang berhasil. Kami tertawa, Bu. Kami tertawa betapa mudahnya meyakinkan ibu sekali lagi. Arman meniru suara ibu yang khawatir apakah kami punya cukup uang untuk makan. Dan saya meniru desahan ibu ketika saya menjelaskan mengapa kami membutuhkan bantuan lagi. Kami mengubah cinta ibu menjadi lelucon pribadi di antara kami, dan yang terburuk adalah saya tidak merasa bersalah. Saya merasa pintar, seolah saya telah menemukan trik yang tidak diketahui anak-anak lain. Saya harus menghentikan membaca surat itu selama beberapa menit untuk memproses apa yang saya baca. Bukan hanya uang saya yang dicuri, tetapi rasa sakit keibuan saya telah diubah menjadi hiburan. Mereka telah mengambil malam-malam tanpa tidur saya mengkhawatirkan kesejahteraan mereka, dan mengubahnya menjadi anekdot lucu untuk diceritakan sambil menghabiskan tabungan saya untuk taruhan online. Ketika saya melanjutkan membaca, Rina menjelaskan saat segalanya mulai berubah baginya. Itu ketika Dewi berusia 8 tahun, dan ibu tidak bisa datang ke pestanya karena ibu flu. Ia bertanya tentang ibu sepanjang hari, mengatakan bahwa pesta tidak sama tanpa Nenek Siti. Dan saya menyadari bahwa putri saya mencintai ibu lebih tulus daripada yang saya miliki selama bertahun-tahun. Ia tidak melihat ibu sebagai sumber hadiah mahal atau uang mudah. Ia melihat ibu sebagai orang yang mencintainya tanpa syarat. Dan saya malu, Bu. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya malu dengan apa yang saya lakukan kepada ibu. Tetapi rasa malu tidak cukup untuk menghentikan mereka. Mereka terus meminta uang. Mereka terus mengarang krisis. Mereka terus mendanai kecanduan Arman dengan rupiah saya yang susah payah ditabung. Sampai penyelidikan polisi mengungkap mereka dan seluruh istana kartu mereka runtuh. Ketika inspektur menunjukkan kepada saya jumlah total yang telah kami curi dari ibu, saya tidak bisa mempercayainya. 7 miliar rupiah. Itu lebih banyak uang daripada yang pernah saya lihat bersama seumur hidup saya. Dan tiba-tiba, saya mengerti mengapa ibu hidup begitu sederhana. Mengapa ibu tidak pernah membeli baju baru? Mengapa ibu menolak undangan makan malam di luar? Bukan karena ibu pelit. Itu karena ibu memberikan seluruh hidup ibu kepada kami. Rupiah demi rupiah. Surat itu berlanjut dengan sesuatu yang tidak saya harapkan. Sebuah pembedahan brutal terhadap hubungan kami dari perspektif dewasanya. Tapi saya juga harus mengatakan sesuatu yang lebih sulit, Bu. Ibu mengajarkan saya bahwa cinta bisa dibeli. Bukan dengan niat, bukan secara sadar. Tapi ibu mengajarkannya kepada saya. Setiap kali saya punya masalah dan ibu datang dengan uang untuk menyelesaikannya. Setiap kali ibu membuat saya merasa bahwa nilai ibu sebagai ibu bergantung pada seberapa berguna ibu bagi saya. Setiap kali ibu mengubah kecemasan ibu untuk menjadi ibu yang baik menjadi tanggung jawab emosional saya, ibu mengajarkan saya bahwa hubungan berjalan dengan transaksi, bukan dengan rasa hormat timbal balik. Kata-kata itu menghantam saya seperti tamparan, karena ada kebenaran di dalamnya, sebuah kebenaran yang telah saya hindari selama berbulan-bulan. Saya telah berkontribusi untuk menciptakan dinamika beracun yang telah menghancurkan kami. Kebutuhan putus asa saya untuk merasa dibutuhkan telah menciptakan lahan yang sempurna bagi mereka untuk memanipulasi saya. Saya tidak menulis ini untuk membenarkan apa yang saya lakukan. Surat itu berlanjut. Saya menulis ini karena jika kita akan membangun sesuatu yang baru, itu harus didasarkan pada kebenaran yang lengkap, bukan hanya pada bagian yang membuat saya terlihat buruk dan ibu terlihat baik. Kita berdua berpartisipasi dalam hal ini, Bu. Ibu dari ketakutan akan ditinggalkan. Saya dari kenyamanan tidak harus tumbuh dewasa.
Halaman-halaman terakhir menjelaskan proses yang ia alami dalam belajar memisahkan cinta dari uang, bantuan dari ketergantungan, tanggung jawab anak dari pemerasan emosional. Terapi saya bertanya jenis hubungan apa yang saya inginkan dengan ibu di masa depan, dan saya menyadari bahwa saya tidak pernah mengajukan pertanyaan itu pada diri saya sendiri. Saya selalu berasumsi bahwa hubungan kami adalah apa adanya, tanpa mempertanyakannya atau mencoba memperbaikinya. Sekarang saya ingin hubungan di mana kita saling menghormati sebagai orang dewasa yang mandiri. Di mana saya bisa meminta nasihat ibu tanpa merasa bahwa saya berutang sesuatu sebagai imbalan. Di mana ibu bisa bangga pada saya karena siapa saya, bukan karena apa yang saya lakukan untuk ibu. Surat itu diakhiri dengan proposal spesifik. Saya ingin kita menghabiskan 1 hari penuh bersama melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Tidak memasak untuk Dewi. Tidak berbicara tentang masalah keluarga. Tidak memeriksa rekening atau membahas masa lalu. Hanya 2 wanita dewasa yang mengenal satu sama lain sebagai pribadi, bukan sebagai ibu dan anak dengan semua beban yang menyertainya. Jika setelah hari itu ibu memutuskan bahwa ibu tidak ingin melanjutkan hubungan kita, saya akan mengerti. Tetapi jika ibu memutuskan bahwa itu layak untuk dicoba, kita akan mulai dari sana. Dari siapa kita sekarang, bukan dari siapa kita dulu. Saya melipat surat itu dengan hati-hati dan meletakkannya di meja. Di luar, kehidupan berlanjut dengan ritme normalnya. Mahasiswa berjalan menuju universitas. Ibu-ibu muda mendorong kereta bayi. Pensiunan minum kopi di teras. Orang normal menjalani kehidupan normal, tanpa drama keluarga yang membuat mereka terjaga di malam hari. Selama jam-jam berikutnya, saya membaca ulang surat itu 3 kali. Setiap pembacaan mengungkapkan sesuatu yang baru kepada saya. Kebenaran yang saya lebih suka abaikan. Tanggung jawab yang telah saya hindari untuk ambil. Peluang yang saya tidak tahu ada. Malam itu, saya menelepon Ibu Dimas dan membacakan paragraf paling penting dari surat itu kepadanya. "Apa pendapatmu?" tanya saya ketika saya selesai. Saya berpendapat bahwa putri ibu telah tumbuh lebih banyak dalam beberapa bulan ini daripada dalam 5 tahun sebelumnya, jawabnya tanpa ragu. Dan saya berpendapat bahwa ibu punya kesempatan untuk memiliki hubungan yang selalu ibu inginkan, tetapi yang ibu tidak pernah tahu bagaimana membangunnya. Bagaimana jika ini manipulasi lain? Bagaimana jika ini hanya cara lain untuk melunakkan saya agar mendapatkan sesuatu? Apa yang bisa ia dapatkan sekarang? Ibu tidak punya uang lagi untuk dicuri. Ibu tidak lagi bergantung secara emosional padanya. Ibu sudah menunjukkan bahwa ibu bisa bahagia tanpanya. Jika ia ingin membangun hubungan dengan ibu sekarang, itu hanya karena ia benar-benar menginginkannya. Ia benar. Untuk pertama kalinya dalam hubungan ibu anak kami berada dalam posisi yang setara. Tidak ada yang memiliki sesuatu yang sangat dibutuhkan yang lain. Jika kami akan membangun kembali hubungan kami, itu akan karena kami berdua memilihnya secara bebas, bukan karena kewajiban atau manipulasi. Keesokan harinya, saya mengirim pesan kepada Rina. Saya menerima proposal ibu. Atur hari yang ibu inginkan. Tetapi dengan satu syarat, itu harus menjadi sesuatu yang belum pernah kita berdua lakukan sebelumnya. Saya ingin menemukan siapa kamu ketika kamu tidak menjadi putri saya. Dan saya ingin kamu menemukan siapa saya ketika saya tidak menjadi ibumu. Jawabannya datang 2 jam kemudian. Sempurna. Ibu pasti akan suka dengan apa yang saya pikirkan. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya benar-benar bersemangat untuk menghabiskan waktu dengan putri saya, bukan karena kewajiban atau nostalgia, tetapi karena rasa ingin tahu murni untuk mengenal wanita yang telah ia menjadi ketika tidak ada yang melihatnya. Hari yang telah diatur Rina untuk kami ternyata merupakan kejutan yang tidak pernah saya bayangkan. Ia menjemput saya pagi-pagi sekali pada hari Sabtu di bulan November, ketika Jakarta berudara sejuk tetapi cerah, dan membawa saya dengan kereta ke bagian kota yang tidak saya kenal, daerah itu. Selama perjalanan, kami tidak berbicara tentang masalah keluarga. Sebaliknya, ia bercerita tentang kursus keramik yang ia ikuti untuk mengelola stres dari kehidupan barunya. "Keramik?" tanya saya. Benar-benar terkejut. "Kamu tidak pernah menyebutkan bahwa kamu tertarik pada seni." "Saya juga tidak tahu saya tertarik," akunya. "Tapi ternyata ketika kamu tidak bisa menyelesaikan semuanya dengan uang, kamu menemukan bahwa kamu membutuhkan saluran lain untuk kecemasan. Dan memasukkan tangan ke dalam tanah liat anehnya menenangkan."
Kami menuju ke bengkel keramik yang dijalankan oleh pasangan seniman yang telah mengubah tempat kecil menjadi ruang yang penuh cahaya. Rak-rak penuh dengan potongan-potongan dalam berbagai tahap pengerjaan, dan aroma tanah yang khas dari tanah liat segar. Rina telah memesan kelas privat untuk 2 orang. Kami akan belajar membuat mangkuk dari awal. Saya memilih ini karena ini adalah sesuatu yang belum pernah kita berdua lakukan. Ia menjelaskan sementara kami mengenakan celemek kerja. Dan karena itu membutuhkan konsentrasi total. Ibu tidak bisa memikirkan hal lain ketika tangan ibu ada di roda. Iya benar. 30 menit pertama adalah wahyu betapa tidak kompetennya saya dalam sesuatu yang sama sekali baru. Tangan saya, terbiasa dengan tugas-tugas rumah tangga yang tepat, tidak tahu bagaimana menekan tanah liat tanpa membuatnya cacat sepenuhnya. Upaya pertama saya membuat mangkuk lebih mirip piring terbang yang jatuh. Rina juga tidak jauh lebih baik. Tetapi ia menertawakan kesalahannya dengan kelonggaran yang sudah bertahun-tahun tidak saya lihat darinya. Ini jauh lebih sulit daripada yang terlihat, kata saya, sementara upaya kedua saya runtuh menjadi tumpukan lumpur yang tidak berbentuk. Seperti kebanyakan hal yang berharga, jawab Rina, berkonsentrasi untuk memusatkan potongannya di roda. Selama 3 jam itu, saya menemukan sisi putri saya yang sama sekali tidak saya ketahui. Ia sabar dengan proses yang panjang, punya mata yang bagus untuk proporsi, dan memiliki kreativitas praktis yang tidak pernah ia punya kesempatan untuk kembangkan. Ketika saya akhirnya berhasil membuat mangkuk kecil tetapi berfungsi, saya merasa sangat bangga, seolah saya telah menaklukkan gunung. Ibu tahu apa yang paling saya sukai dari ini? Tanya Rina sementara kami menunggu potongan-potongan kami mengering cukup untuk mendekorasinya. Bahwa tidak ada cara untuk menipu. Entah ibu mempelajari tekniknya atau tidak berhasil dengan baik. Ibu tidak bisa membeli hasil yang ibu inginkan. Ibu tidak bisa memanipulasi siapapun untuk melakukannya untuk ibu. Itu jujur milik ibu atau tidak sama sekali. Kata-katanya bergema di bengkel seperti pernyataan prinsip. Kami belajar lebih dari sekadar keramik. Kami belajar cara baru untuk berhubungan yang tidak bergantung pada peran keluarga yang diwariskan atau dinamika kekuasaan yang ditetapkan puluhan tahun lalu. Sementara kami mendekorasi mangkuk kami dengan glasir berwarna yang tidak akan kami ketahui hasilnya sampai setelah pembakaran akhir, kami mulai berbicara tentang hal-hal yang tidak pernah kami bicarakan. Rina bercerita tentang rencananya untuk belajar administrasi dan keuangan, sesuatu yang ingin ia lakukan selama bertahun-tahun, tetapi yang tidak pernah ia anggap mungkin selama ia bergantung pada solusi cepat untuk masalah ekonomi. Saya ingin benar-benar mengerti bagaimana uang bekerja, katanya. Bukan untuk menjadi kaya dengan cepat, tetapi agar tidak lagi merasa panik setiap kali muncul pengeluaran tak terduga. Saya bercerita tentang kelas aerobik air saya, tentang kelompok membaca yang saya temukan di perpustakaan, tentang perasaan aneh tetapi membebaskan membuat rencana tanpa berkonsultasi dengan orang lain. Apa ibu merasa sendirian? Tanyanya. Kadang-kadang, jawab saya jujur. Tapi itu berbeda dari bagaimana saya merasa ketika saya dikelilingi oleh orang-orang yang tidak benar-benar menghargai saya. Kesendirian ini terasa dipilih. Seolah itu ruang yang saya ciptakan untuk menemukan siapa saya ketika saya tidak merawat orang lain. Sementara seniman memasukkan potongan-potongan kami ke dalam oven untuk pembakaran pertama, Rina dan saya berjalan tanpa tujuan tertentu. Lingkungan itu memiliki energi kosmopolitan yang saya temukan merangsang. Restoran bersama dengan warung tradisional. Toko di samping toko buku khusus. Rasanya seperti berjalan melalui Jakarta yang tidak saya kenal. Multikultural dan bersemangat. Penuh dengan kemungkinan yang tidak pernah saya jelajahi. Ibu tahu apa yang paling mengejutkan saya tentang ibu sekarang? Kata Rina sementara kami minum kopi di teras dikelilingi oleh percakapan dalam bahasa yang tidak saya kenali. Ibu terlihat lebih muda, bukan secara fisik, tetapi lebih ingin tahu, lebih terbuka terhadap hal-hal baru. Itu karena saya tidak lagi punya ketakutan konstan, jelas saya. Selama bertahun-tahun saya hidup dalam ketakutan bahwa kamu akan meninggalkan saya, bahwa kamu akan berhenti membutuhkan saya. Sekarang setelah hal terburuk yang bisa saya bayangkan telah terjadi dan saya selamat, saya tidak punya apa-apa lagi untuk dilindungi secara putus asa. Dan apakah ibu tidak merindukan saya? Apakah ibu tidak merindukan kita seperti dulu? Pertanyaan itu membuat saya merenung. Apakah saya merindukan hubungan kami sebelumnya? Apakah saya merindukan perasaan tak tergantikan? Meskipun itu dalam cara yang manipulatif.
Saya merindukan ilusi bahwa kita adalah keluarga dekat, kata saya akhirnya. Tapi saya tidak merindukan kecemasan konstan, perasaan berjalan di ladang ranjau emosional, cara saya mengubah cinta saya menjadi transaksi komersial. Kami kembali ke bengkel di akhir hari untuk mengambil mangkuk kami. Pembakaran telah mengubah potongan-potongan basah menjadi keramik nyata, dan glasir telah memperoleh warna yang tidak kami duga. Mangkuk saya keluar dengan warna biru tua dengan urat emas yang muncul ketika cahaya menyentuhnya dengan cara tertentu. Mangkuk Rina berwarna hijau giok dengan bintik-bintik tembaga yang tampak seperti daun musim gugur. Mereka sempurna justru karena mereka bukan apa yang kalian harapkan, kata seniman keramik itu sementara ia membungkus potongan-potongan kami dalam bubble wrap. Api selalu menambahkan kejutan tersendiri pada prosesnya. Kembali, sementara Rina menemani saya sampai ke pintu masuk apartemen saya, membawa mangkuk baru saya seolah itu harta karun. Saya menyadari bahwa kami telah menghabiskan 1 hari penuh bersama, tanpa satupun pertengkaran, tanpa kebencian, tanpa referensi ke masa lalu yang traumatis. Kami hanyalah dua wanita yang belajar sesuatu yang baru, menertawakan kesalahan mereka, menemukan sisi diri mereka yang tidak mereka ketahui. Kita ulangi dalam sebulan? Tanya Rina sebelum berpisah. Kita bisa mencari kegiatan lain yang belum pernah kita berdua lakukan. Saya akan senang, jawab saya, dan saya mengatakannya dengan tulus. 6 bulan kemudian, duduk di balkon saya dengan secangkir teh yang disajikan di mangkuk yang saya buat dengan tangan saya sendiri, saya bisa melihat dengan jelas jalan yang telah kami lalui. Rina datang mengunjungi saya setiap 2 minggu. Selalu membawa 2 juta rupiah yang ia setorkan secara rutin ke rekening tabungan yang telah kami sepakati akan menjadi milik Dewi ketika ia berusia 18 tahun. Bukan karena saya memintanya, tetapi karena ia mengatakan penting baginya untuk mempertahankan disiplin itu. Dewi terus datang pada hari Minggu, tetapi sekarang waktu kami bersama berbeda. Saya tidak lagi merasakan tekanan putus asa untuk memanfaatkan setiap menit seolah itu yang terakhir. Sebaliknya, kami membiarkan sore mengalir secara alami. Kadang-kadang kami memasak, kadang-kadang kami membaca, kadang-kadang kami hanya berjalan di sekitar lingkungan melihat jendela toko. Ia menceritakan hal-hal tentang sekolah tanpa saya harus menginterogasinya, dan saya menceritakan hal-hal tentang minggu saya tanpa merasa bahwa saya harus membenarkan setiap kegiatan yang saya lakukan tanpanya. Arman sedang menjalani program rehabilitasinya, tetapi ia tetap tidak menjadi bagian dari kehidupan kami. Rina telah menjelaskan bahwa pintu itu tidak akan dibuka kembali sampai ia menunjukkan selama bertahun-tahun, bukan berbulan-bulan, bahwa pemulihannya kuat. Untuk pertama kalinya sejak saya mengenalnya, putri saya membuat keputusan berdasarkan nilai-nilainya sendiri, bukan pada tekanan eksternal atau ketakutan akan ditinggalkan. Saya telah mengembangkan kehidupan yang mengejutkan saya dengan kepenuhannya. Selain aerobik air dan kelompok membaca, saya mendaftar kelas bahasa Indonesia untuk orang asing sebagai sukarelawan. Ternyata saya punya kesabaran untuk mengajar dan saya menikmati membantu orang-orang yang membangun kehidupan baru di negara yang berbeda. Itu adalah bentuk bantuan yang terasa tulus, bukan kompulsif. Pelajaran yang saya pelajari setelah semua kehancuran ini paradoks. Saya lebih mencintai keluarga saya ketika saya berhenti membutuhkannya secara putus asa. Ketika kebahagiaan saya berhenti bergantung pada persetujuan mereka, ketika harga diri saya berhenti didasarkan pada seberapa berguna saya bagi mereka, ketika kesejahteraan emosional saya berhenti menjadi sandera keputusan mereka, hanya pada saat itulah kami bisa mulai membangun hubungan berdasarkan rasa hormat timbal balik daripada ketakutan akan ditinggalkan. Tidak semua kisah pengkhianatan keluarga berakhir dengan rekonsiliasi. Banyak yang berakhir dengan perpisahan definitif. Dan itu juga bisa menjadi keputusan yang paling sehat. Tetapi dalam kasus kami, kehancuran total dari apa yang kami miliki memungkinkan kami untuk membangun sesuatu yang sama sekali baru. Pernahkah Anda merasakan perasaan mencintai seseorang begitu besar sehingga akhirnya Anda mencekiknya? Apakah Anda tahu seseorang yang telah salah mengartikan kemurahan hati dengan manipulasi emosional? Ceritakan di kolom komentar jika Anda pernah mengalami sesuatu yang serupa. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, suka dan berlangganan saluran ini agar pesan ini sampai kepada seseorang yang perlu mendengarnya. Kadang-kadang, kehilangan segalanya adalah satu-satunya cara untuk menemukan apa yang benar-benar layak dipertahankan.